Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pembinaan matematika. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kali ini kita berjumpa dalam pembinaan Bina Prestasi kelas 1 dan 2. Nah, kali ini Ustazah akan melanjutkan pembahasan soal babak penyisihan KMS 17 level 1 untuk kelas 1 dan 2. Nah, beberapa soal telah kalian bahas bersama 1 minggu yang lalu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Ustazah tidak akan berlama-lama lagi, langsung saja kita ke soal yang selanjutnya. Ustazah baca, Nala adalah anak yang disiplin waktu. Setiap malam, ia belajar hingga pukul 21. Jika ia belajar selama 3 jam, maka ia mulai belajar pukul. Nah, langsung saja kita ke pembahasan ya. Nah, Nala itu belajar pukul berapa? Nah, pukulnya kita belum tahu, itu yang ditanyakan. Tapi Nala selesai belajar pukul 21. Nah, Nala itu belajarnya berapa lama? 3 jam. Ini ya, 3 jam. Nah, berarti kalau kita ingin tahu Nala belajarnya mulai berapa, berarti kita harus menghitung mundur. Betul ya? Kalian bisa langsung menghitung mundur, langsung 21, 3 jam. Sebelumnya itu jam berapa? Boleh langsung seperti itu. Atau bisa juga pakai cara operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau yang seperti ini, kira-kira penjumlahan apa pengurangan? Kalau ingin tahu waktu sebelumnya, ya, kalau ingin tahu waktu sebelumnya, kita memakai pengurangan. Oke, kita coba pakai operasi bersusun ya, yaitu ini. Nala kan selesainya pukul 21. Nah, dia belajarnya selama 3 jam. Berarti kan kita bisa menuliskan 03.00. Nah, yang harus diperhatikan dan diingat-ingat dalam operasi pengurangan ataupun penjumlahan pada jam itu, kita harus meluruskan mana yang jam diluruskan dengan jam dan menit diluruskan dengan menit. Patokannya adalah titiknya ini harus lurus ya. Kemudian kita kurangkan. Nah, caranya sama seperti pengurangan biasa. Kita menghitung dari belakang dulu ya. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Kemudian 1 dikurangi 3. Tidak bisa ya. Karena tidak bisa, kita pinjam angka berikutnya. 2, kita pinjam 1. Sehingga kalau kita pinjam tinggal 1. Nah, yang ini jadi 11. Seperti ini. Kemudian 11 dikurangi 3 sama dengan 8. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Jadi, Nala ini mulai belajar pukul 18.00. Jadi, jawabannya B. Oke, anak-anak, bebas ya caranya, bisa kalian langsung hitung mundur, atau kita bisa pakai cara yang seperti ini. Bebas ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 12. Alam memiliki 5 buah gelas dan 8 buah kelereng yang seluruhnya akan dimasukkan ke dalam gelas. Berapakah jumlah maksimal gelas kosong jika dalam satu gelas paling banyak berisi 3 kelereng? Oke, untuk lebih mudah memahaminya, Ustazah akan tampilkan gelas-gelasnya. Ada berapa? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4,
5. Nah, di sini sudah ada 5 buah gelas kosong. Nah, Alam ini punya berapa kelereng? Ya, punya 8 kelereng. Nah, yang ditanyakan di sini apa? Yang ditanyakan di sini adalah berapa jumlah maksimal gelas kosong. Nah, kalau yang diminta maksimalnya, berarti ada kemungkinan terisi semua kan? Tapi di sini yang diminta adalah berapa sih gelas kosong paling banyak yang bisa aku buat jika aku mengisikan 8 buah ini ke gelas-gelas ini dengan ketentuan nih ada paling satu gelas paling banyak itu berisi 3 kelereng. Jadi kalau kita ingin cari maksimal gelas kosong, berarti kita bisa mengisi gelas ini dengan kelereng paling maksimal, yaitu 3 kelereng. Langsung ya, ingat-ingat punya 8 kelereng. Oke, gelas pertama kita isi, 1, 2, 3. Oke, sudah tidak bisa diisi lagi ya, maksimal cuma 3. Kita lanjut ke gelas yang kedua. Habis 3 ya, 4, 5, 6. Nah, sudah diisi 3 kelereng lagi, sudah tidak bisa diisi lagi ya, maksimal cuma 3. Kita lanjut ke gelas yang selanjutnya. Tadi sudah sampai 6 ya, kita isi lagi, 7, 8. Nah, sudah kita isi gelas-gelas ini dengan 8 kelereng. Ternyata ada berapa gelas yang kosong? Maksimalnya ada 2. 1, 2. Jadi jawabannya C. Oke, bisa dikoreksi jawaban kalian apakah sama atau masih ada yang berbeda? Ya, kita lanjut saja ya. Kita ke soal nomor 13. Nala menulis semua bilangan kelipatan 15 antara 0 sampai 100. Berapa banyak bilangan yang ditulis Nala? Nah, kelipatan ini apa sih? Kelipatan itu merupakan hasil kali suatu bilangan yang dengan bilangan asli. Atau cara mudahnya itu kayak gini, 15 kali 1, 15, 15 kali 2, 30. Nah, kalau nggak mau pakai perkalian, kita bisa langsung pakai penjumlahan, yaitu dengan cara menjumlahkan dari bilangan itu, kemudian kita tambahkan dengan kelipatan yang diminta. Kalau di sini 15, berarti kita nanti akan menambahkan 15 terus dari penjumlahan yang terakhir kita lakukan. Kayak gitu ya. Oke, sahabat tuliskan ya, kelipatan 15. Berarti dimulai dari 15 dulu. Ya. Yang ini kan antara 0 sampai 100. 15 masih masuk antara 0 sampai 100. Oke. Karena kelipatan 15, berarti kita tambahkan lagi nih 15 dengan 15. 15 tambah 15 yaitu 30. Oke ya, masih dalam rentan 0 sampai 100 ya. Kita lanjut. Ditambah 15 lagi, yaitu 45. Kita tambah lagi 15, kemudian hasilnya 60, kita tambahkan lagi 15, hasilnya 75, kemudian kita tambahkan lagi 15, yaitu 90. Nah, jika nanti kita tambahkan 15 lagi, hasilnya berapa? Hasilnya nanti akan 105. Ustazah nggak menuliskannya. Kenapa? Karena di sini yang diminta cuma antara 0 sampai 100. Nah, 105 ini nanti sudah melebihi dari ini. Sehingga hanya bilangan-bilangan ini yang merupakan kelipatan 15 antara 0 sampai 100. Kita hitung ya, ada berapa bilangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 bilangan. Jawabannya B. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang nomor 14. Rudi ingin memasangkan segitiga dengan bola menggunakan sebuah garis. Pada gambar 1
ada 2 garis yang dapat dibuat. Berapa banyak garis yang dapat dibuat pada gambar 2? Nah, di sini kita lihat ya pada gambar 1, satu segitiga ini bisa dihubungkan dengan kedua lingkaran yang ada di bawah menggunakan satu garis. Nah, jika nanti gambarnya seperti ini di gambar 2. Kita tampilkan lebih besar ya. Nah, di sini ada berapa segitiga? Ada 3. 1, 2, 3. Kemudian ada berapa lingkarannya? Ada 3 juga. 1, 2, 3. Nah, langsung saja ya. Kita ke segitiga yang pertama. Ingat-ingat tadi ya, segitiga itu bisa dihubungkan ke lingkaran dengan satu garis. Oke, segitiga ini bisa dihubungkan ke lingkaran ini. 1, 2, 3. Sudah 3 ya. Kemudian, kita ke segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua ini kita hubungkan juga ke lingkaran. Berarti garis keempat, 5, 6. Begitupun sama untuk segitiga yang ketiga, yaitu 7, 8, 9. Berarti ada 9 garis yang bisa dihubungkan pada gambar kedua. Jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 15. Perhatikan gambar di samping. Ketika gambar ini dicerminkan, manakah yang menjadi bayangannya? Nah, pencerminan atau refleksi itu apa sih? Yaitu kayak suatu transformasi yang menggunakan sifat bayangan. Sama halnya kayak kalian mengaca. Pernah nggak kalian mengaca di depan kaca? Di situ ada gambar bentuk yang sama persis seperti kalian. Nah, itu adalah suatu proses pencerminan. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Saya tampilkan dulu ya. Bentuknya seperti ini. Cerminnya di sebelah sini. Nah, yang ini adalah bentuk asli. Kemudian nanti di sini adalah bayangan atau yang ditampilkan, objek yang ditampilkan di kaca. Nah, kita mulai dari awal dulu ya. Kalau bentuknya segi 4, nanti bayangannya juga akan sama berbentuk segi 4. Kemudian kita ke garis ini ya. Nah, jika garisnya seperti ini, posisinya dia di sini, otomatis bayangannya nanti di mana? Di sini apa di sini? Nanti bayangannya akan di sini. Dimulai dari sini ke sini. Sama hanya kayak kalian bercermin. Kalau kalian menempelkan pipi kanan kalian ke sini, pasti yang terlihat di sini akan yang paling dekat, yaitu yang sini ya. Berarti bayangan garis ini adalah seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke garis yang ini. Kalau garisnya seperti ini, bayangannya akan dimulai dari sini ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bentuk yang selanjutnya, yaitu bintang. Nah, bintangnya akan seperti ini. Sama persis dia di dekatnya sini. Kemudian lingkarannya otomatis dia akan di sebelah sini. Nah, bisa kita lihat pilihan mana yang sama dengan ini, yaitu pilihan yang D. Loh, kok B sama D hampir sama ya? Tapi bedanya apa? Nah, bedanya ada di bintang, kalau kalian menyadari. Coba lihat bintang yang ada di B sama di D. Mereka bentuknya berbeda. Kalau bintang yang di sini adalah pencerminan dari ini. Sedangkan yang B ini bentuknya agak berputar. Berbeda dengan si benda aslinya ini. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 16. Nada dan Alam adalah anak yang suka berorganisasi. Mereka mendaftar ke klub atletik. Ada 16 orang anggota klub dan semuanya mendaftar ke sebuah lomba lari estafet yang setiap timnya beranggotakan 4 orang.
Mendekati hari pelaksanaan, ternyata 2 orang mengundurkan diri karena sakit. Berapa orang yang mengikuti lomba lari estafet apabila ketua klub tidak mencari pelari pengganti? Nah, anak-anak, ayo ingat-ingat kemarin kalian jawab apa? Sekarang kita samakan ya. Oke. Di sini kan ada 16 orang yang mengikuti klub untuk lomba lari estafet. Nah, satu timnya hanya beranggotakan 4 orang. Jika 16 orang ini mengikuti lari estafet yang beranggotakan 4 orang, kira-kira ada berapa tim ya? Oke, kita coba gambarkan ya. Tim 1 kan berisi 4 nih. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lanjut ke tim 2. Beranggotakan berapa lagi? 4 lagi. Nah, 4 sama 4 ditambah jadi 8. Di sini masih ada 16 orang ya. Di sini masih 8 orang. Kita tambah lagi tim yang ketiga. Nah, tim ketiga juga ada 4 orang. Nah, 8 tambah 3 sama dengan 12. Masih 12 orang ya. Berarti kita ada tim yang keempat. Nah, 12 ada 4 lagi nih. 12 tambah 4 ada berapa anak-anak? Iya, ada 16 orang. Jadi, untuk lomba estafet ini, klub mengirim 4 tim. Tapi ada kondisi. Mendekati hari pelaksanaan, ternyata 2 orang mengundurkan diri karena sakit. Nah, otomatis tim 4 ini tidak bisa mengikuti lomba estafet. Kenapa? Karena anggota timnya kurang dari 4 orang. Sehingga yang bisa mengikuti lomba lari estafet hanyalah 3 tim. 1, 2, dan 3. 3 tim ini ada berapa anggotanya? Yaitu ada 4 kali 3, 12. Jawabannya C. Oke, bisa diperiksa jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke soal yang nomor 17. Banyak segitiga yang terlihat pada gambar berikut adalah, ayo ada berapa kira-kira? Saya tampilkan ya, segitiganya lebih besar. Oke, apakah ada yang menjawab 4 segitiga? Nah, oke, kita cek ya. Apakah hanya 4 segitiga? Nah, kalau ada soal yang seperti ini, hati-hati. Karena di sini ada berbagai macam bentuk segitiga. Nah, saya akan jelaskan caranya seperti ini. Diperinci anak ya. Banyaknya segitiga yang terlihat. Satu bagian, maksudnya itu satu bagian kayak gini ya. Kalau satu bagian kira-kira pada gambar ini ada berapa segitiga? 1, 2, 3, 4. Kalau satu bagian ternyata ada 4 segitiga. Lah, apakah ada lagi? Ada. Bagaimana kalau 2 bagian? Gabungan dari 2 bagian. Kira-kira ada berapa segitiga? Coba dilihat. Ada 1. Apakah ada lagi? Yang gabungan dari 2 bagian akan membentuk segitiga lagi? Tidak ada ya. Kalau 2 bagian hanya ada 1 segitiga. Sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau dia 3 bagian? Ada berapa kira-kira segitiganya? Coba lihat ya. Nah, 1, 2, 3. 3 bagian ya. Ada 1. Ada 1 segitiga. Nah, kalau 4 bagian, berarti semuanya ikut. Nah, berarti ada 1 segitiga juga. Nah, apakah kita lanjut terus 5 bagian? Tidak, karena di sini maksimal cuma ada 4 bagian. Jadi kita menelitinya sudah selesai, cukup sampai 4 bagian saja. Kecuali nanti kalau ada bagian lain, misalkan ada di sini ada garis lagi.
Berarti nanti kita meneliti lagi sampai semuanya maksimal. Karena ini cuma ada 4, jadi berhenti di 4 bagian. Nah, di sini kita bisa jumlahkan nih. Jika 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1 kita jumlahkan, akan menghasilkan 7 segitiga. Jadi pada gambar ini terdapat 7 segitiga, yaitu jawabannya A. Oke, kita lanjut ya. Soal yang nomor 18. Nala dan Yosef adalah anak yang gemar membaca kitab suci agamanya masing-masing. Pada hari Senin, Nala membaca 5 halaman dan Yosef membaca 3 halaman. Pada hari berikutnya, mereka membaca sebanyak 1 halaman lebih dari halaman sebelumnya. Berapa selisih halaman kitab suci yang telah mereka baca dalam seminggu? Oke, saya jelaskan ya bagaimana cara penyelesaiannya ini. Di sini ada berapa anak? Ada 2 anak, yaitu Nala dan Yosef. Nah, mereka membaca kitab suci selama berapa hari? Nah, ini ya, selama seminggu. Dimulai dari hari Senin. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, pada hari Senin, Nala membaca 5. Nah, sedangkan Yosef membaca 3 halaman. Nah, pada hari berikutnya mereka membaca sebanyak 1 halaman lebih dari halaman sebelumnya. Masih ingat penjelasan minggu kemarin? Kalau ada kata-kata 1 halaman lebih dari halaman sebelumnya, berarti Selasa berapa? Bukan 1 ya, tapi 1 lebihnya dari halaman sebelumnya. Berarti 5 tambah 1 berapa? 5. Nah, hari berikutnya berarti 7. Hari berikutnya 8. Hari berikutnya lagi 9. Kemudian 10 dan 11. Sama halnya juga dengan untuk Yosef. Nah, Yosef ini sama. 1 halaman lebih dari halaman sebelumnya. Berarti kalau dari 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa selisih halaman kitab suci yang telah mereka baca dalam seminggu? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan selisih? Ya, selisih artinya adalah pengurangan. Nah, pengurangan dari halaman yang dibaca Nala sama Yosef, yaitu 5 dikurangi 3. Berapa 5 dikurangi 3? Yaitu 2. Kemudian 6 kurangi 4 sama, yaitu 2. 7 dikurangi 5, yaitu 2. Kemudian yang hari Kamis ya, 8 dikurangi 6, berapa? 2 juga. Jumat, 9 dikurangi 7 juga sama-sama 2. Kemudian Sabtu, 10 dikurangi 8 juga sama, yaitu 2. Kemudian di hari Minggu, 11 dikurangi 9, yaitu 2 juga. Nah, ini adalah selisih-selisih halaman yang dibaca oleh Nala dan Yosef selama 1 minggu. Jadi, jika kita jumlahkan semuanya ada berapa? Yaitu 2 dikali 7 ya. Lebih cepatnya, yaitu ada 14 halaman. Yaitu jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 19. Terdapat jeruk dan keranjang yang jumlahnya seperti pada gambar berikut. Setiap jeruk akan dimasukkan ke dalam keranjang. Banyaknya cara berbeda mengisi keranjang adalah, di sini ada 3 jeruk.
Nah, di sini ada dua keranjang. Ya, keranjang yang bentuknya bulat atau keranjang berwarna biru, dan ada keranjang yang berbentuk persegi panjang atau kotak ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa banyak cara berbeda untuk mengisi keranjang-keranjang ini. Oke, untuk lebih mudahnya saya akan tampilkan keranjang ya. Keranjang 1 dan keranjang 2. Nah, bagaimana caranya untuk mengisinya ini? Nah, cara yang pertama, bisa diperhatikan ya. Keranjang 1, Ustazah isi dengan 1 jeruk. Bisa ya? Berarti keranjang merah diisi berapa jeruk? Diisi 2 jeruk. Oke, ini adalah cara yang pertama. Oke, coba kita cari cara lain. Apakah kita bisa membentuk yang berbeda dari kita ke keranjang 1 lagi. Kalau kita keranjang 1 kita isi 2 jeruk, berarti yang keranjang merah kita isi 1 jeruk. Berbeda ya? Oke, berarti ini cara yang kedua. Selanjutnya, kita keranjang pertama kita isi berapa jeruk? 1, 2, 3 jeruk. Berarti yang keranjang merah ini nanti kosong. 3 jeruknya sekaligus kita isi di keranjang yang pertama. Bisa ya? Ini adalah cara yang ketiga. Nah, cara yang selanjutnya adalah keranjang yang pertama kosong. Nah, keranjang yang kedua kita isi 1, 2, 3 jeruk. Nah, 3 jeruk di keranjang kedua, keranjang pertama kosong. Nah, ini adalah cara yang keempat. Sudah sampai 3. Nanti kita tidak bisa mencoba lagi karena di sini hanya ada 3 jeruk. Jadi ada berapa banyak cara untuk mengisi keranjang-keranjang ini? Ya, ada 4 cara. 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 20. Nala menggambar bangun berikut di selembar kertas berpetak. Luas bangun pada gambar sama dengan petak persegi. Sini Ustazah sudah tampilkan gambar yang lebih besar ya. Maksudnya petak persegi itu apa, Us? Maksudnya adalah luas satu kotak ini, satu kotak yang berbentuk persegi, petak persegi ini. Nah, kira-kira ada berapa? Dilihat ya. Kalau ini Ustazah warnain, nah, di sini Ustazah warnain berarti 1 ya. 1 petak persegi 1. Full ya. Kalau di sini lanjut 2, 3, 4, 5. Nah, yang di sini nggak full. Kalau nggak full, kita nggak boleh langsung menghitung 1 petak. Nah, coba dilihat di sini. Di sini kan diarsir separuhnya ya. Nah, seandainya ini di sini dia memiliki luas yang sama dengan 1 petak. Ini pasangannya dengan ini. Sama-sama separuh dari persegi. Sehingga ini dan bagian ini kalau digabung akan membentuk luas yang selanjutnya, yaitu luas yang ke-6 ya. Kemudian kita lihat bagian bawah. Lihat ya, ini kan ada 2 kotak persegi. Ternyata dia di separuhnya, dibelah jadi 2, separuhnya, setengahnya. Sehingga otomatis bagian ini memiliki luas yang sama dengan bagian ini. Sehingga luas yang ini dengan luas yang ini adalah luas yang ke-7. Oke. Nah, sekarang kita ke sisi berikutnya. Sama ya. Di sini ada 2 petak yang diseparuhkan, dibelah jadi 2, setengahnya. Otomatis bagian yang ini adalah sama dengan bagian yang ini. Nah, sehingga kalau kita arsir, nah, bagian yang ini adalah luas yang ke-8. Nah, sehingga luas bangun pada gambar ini adalah 8 petak
persegi. Jawabannya C. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa pembahasan soal KMS 17 level 1 dan 2. Bisa diperiksa apakah tadi jawaban kalian sudah ada yang benar semua, apa masih ada yang salah. Dipelajari ya. Nah, kita sudah berada di penghujung kegiatan pembinaan. Sebelum kita akhiri, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah berpesan selalu semangat buat pembinaan matematika. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.